Saya enggak Pak, ingin ambil air kalau tangannya begini. Nah, bisa. Coba kalau tangan. Bapak, bisa enggak mengambil air? Bisa, karena rukun dan kompak. Makanya jari ini jangan dibelah dua. Cet, nantinya kesempatan corona masuk bahaya. Ini bahayanya di situ. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini pentingnya. Nah, sejauh mana kita menghargai apa yang ada di bumi pertiwi ini? Kalau sudah kita kompak rukun, apa tanaman-tanaman yang ada? Saya punya sedikit filosofi. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, nyawa taruhannya, kehormatan taruhannya. Artinya, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Itu harus dipegang. Nanti kita bisa menghargai. Kalau kita sudah bisa menghargai, bukan sekadar untuk manusianya saja, apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini. Kalau ekonomi supaya ingin maju, ayo kita pindah. Mau? Bapak-bapak pindah mau enggak? Bukan pindah dari tempat, bukan. Ganti namanya. Hidup di Indonesia, makan di Indonesia, ayam Bangkok. Ganti ayam hidup. Susah itu. Jambu Bangkok. Lele larat berarti kan. Mau dikatakan larat? Indonesia subur, Indonesia potensi luar biasa. Kok mau dikatakan larat? Kita robah, kita ganti. Jambu mana kearifan lokal kita angkat. Jambu yang besar ini kayak jambu Bangkok. Wah, ini jambu mana? Jambu Citantu. Boleh saja. Wah, ini model mana kucang ini? Wino Haji kucang ini. Lepat Wino Haji, kita angkat. Nah, emping katanya Pak Bupati Karangtawang luar biasa. Kita angkat itu. Jangan emping Bangkok, lama-lama takut saya kalau emping Bangkok. Nah, kalau kita bisa mengangkat nama daerah masing-masing, bisa tidak Indonesia kaya, memang benar-benar kaya. Macam-macam aneka ragam yang luar biasa. Itu hebatnya. Tapi kalau kita sudah lita'arofunya untuk saling mengenalnya melentur, ojo takon, jangan tanya kelah. Inilah perjuangan wali-wali dahulu masuk ke Indonesia. Bagaimana para beliau mempertahankan menghadapi jajahan Portugis pada waktu perang di Aceh. Tidak cukup hanya dengan ilmunya saja, taruhan nyawanya sampai jatuhnya Malaka di tangan Portugis tahun 1511. Mengapa jatuh di tangan Portugis? Dibikin hoax dari dalam supaya tidak percaya dengan sultannya, sudah tidak percaya dengan pemimpinnya, dibanturkan tidak percaya dengan laskarnya yang ada pada waktu itu di Sultan Mahmud Syah Malaka. Begitu sudah saling tidak percaya, baru mudah dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, apakah rela kalau negeri Indonesia dipecah belah? Ini tantangan. Ya, masyaallah muslimin rahimahullah.
para ulama, para aulia dahulu sudah memberikan contoh ketauladanan kepada kita semuanya yang dilakukan. Terus disambung generasi kedua yang masuk ke Indonesia. Jangan dikira para wali itu hanya masuk ke desa, istrinya ceritanya lain, adu kesaktian tidak ada lagi. Wah ini keramatnya, wah ini kesaktiannya. Yang satu keluar kerisnya, yang sana balas lagi. Itu apa itu? Kita termina bobo dengan begitu. Padahal wali 9 masuk ke Indonesia ekonom, orang-orang yang ahli ekonomi, yang ahli obat-obatan, satu sisi ahli pertanian, ahli tentang air dan lain sebagainya. Beliau masuk yang di Majapahit, yang di Pejajaran, yang di Mataram kuno, bagaimana merejokan, memakmurkan daerah yang dia masuki sehingga bisa membuat satu income untuk kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Mengetahuilah raja-raja dahulu, loh ternyata ulama-ulama yang dari jauh ini membawa income yang luar biasa, imbal balik. Makanya di Indonesia Islam berkembang dengan mudah. Bukan masuk ke Pejajaran Allahu Akbar, tidak. Ke Siliwangi Allahu Akbar, tidak. Akhlakul karimah luar biasa. Mungkin kalau yang masuk Habib Lutfi zaman dulu belum Islam di Indonesia. Coba. Itulah satu contoh. Sampai sekarang pun para beliau-beliau masih menjadi perkat umat, berkat bangsa. Pak Habib Lutfi itu tidak cerita, itu sudah banyak mubalik tuh Habib-Habib yang menceritakan soal larangan molimo, minuman keras, dan sudah ada dakwah-dakwah. Tapi Habib Lutfi bagiannya apa? Karena melihat sekarang melenturnya kecintaan kepada tanah air. Ini yang saya khawatirkan, mulai melentur. Mahabbah kepada Nabi, mahabbah kepada para ulama, mahabbah kepada ahli bait Nabi melentur. Sekarang yang sudah muncul apa? Habib sama Habib dibenturkan, Ustadz sama Ustadz dibenturkan. Kalau sudah begitu mau ngomong apa? Belum yang lainnya. Paul cekurang sundak mahmurin hati paul kisah dari alam ayam zaman. Inilah karena apa semuanya itu melenturnya mahabbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kedua melenturnya kecintaannya kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melenturnya mahabbah kepada para ulama, para aulia. Melenturnya kepada bangsa dan tanah airnya. Ini sengaja nanti sudah mulai melentur, sudah melentur. Siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa membuat lem perekat untuk umat dan bangsa ini? Kalau tidak kita ini kompak duduk seperti sekarang ini. Ada Pak Bupati, ada Umaro, ada TNI, ada Polri, dan ulama, habaib kumpul menjadi satu. Ini akan menjadi kekuatan Indonesia yang luar biasa. Tapi kalau kita ini sudah berantakan, mudah dibenturkan di antara satu sama yang lain, apa yang akan terjadi? Allahumma hdina fima hadait, wa afina fima afait, wa tawallana. Inilah yang terjadi. Duduk. Minum. Nah inilah, maka dengan adanya hal ini
yuk kita meniru para beliau. Ketika ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian mencintai aku, yakni Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tapi di tengahnya luar biasa. Ini ayat sudah isyarat. Orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang mengerti takut kepada Allah, orang yang paling mengerti mahabbah kepada Allah, Rasulullah SAW. Maka di tengah-tengah ini ayat Rasulullah diberi mandat oleh Allah. Katakanlah kekasihku, fattabi'uni, ikutilah aku, bukan ikutilah kami. Tegas. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan cinta kepada Allah, dikategorikan mukmin, sejauh mana kita dikategorikan mukmin ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai utusannya. Selagi mana ya Rasulullah? Mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Aneh, sunnah dan tarekatnya malah nomor 3, nomor 4. Bukan Allah Ta'ala baru sunnah ikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul. Tidak. Nabinya dahulu, baru sunnahnya, baru tarekatnya. Ini kalau saya cerita, insya Allah anak muda senang. Ya cerita Bib. Dulu waktu saya masih anak ya, terus kolot dan saya dulu bagaimana menggapai lawan jenis kita biar mahabbah sama saya. Ya, kalau sekarang sudah mending, ada tembak, ada resona, ada macam-macam. Kalau dulu kapur buat nyesek tuh, supaya ketiaknya nggak bau, tempel aja dalam surga. Itu dulu waktu saya masih anom, pakai minyak rambutnya. Kalau lavender itu baru itu Pak. Lavender itu nomor 2-nya dulu adalah Tanco namanya. Ya, Tanco itu biru ya. Yang paling terakhir jelantah kata orang. Sudah baunya bau gesek terus. Ya, itu sudah. Lain dari itu beli haslin kayak odol begitu supaya mukanya kinclong katanya, biar putih itu. Ya, wah. Di zaman itu hanya ingin mendapatkan sambutan dari lawan jenisnya. Begitulah hebatnya. Dulu kita lihat dari sini sudah jam 8 malam, jangan tanya, menakutkan. Ini sekarang sudah luar biasa begini, kiri kanan kuburan. Ya Allah, kalau saya dari sana waktu saya kecil ke sini, takutnya dari sana lari juga sampai ke Kiai Ubah, udah aman kalau sudah di situ. Padahal takutnya setengah mati. Tapi begitu dapat pacar lain bicara, lain bicara. Pak Rasul, Bib, silahkan langsung tadi kita tinggi. Suara demi tak itu, ada demi tahun jenah, berani. Takut kalau dikatakan penakut karena cinta.
luar biasa. Dari cerita, kalau sudah ketemu pacarnya, dari cerita film, cerita India, dari bintang filmnya Ranyan, Narjis, Shakila, Mahepal, Raj Kapoor, Semeru, wah, ya, luar binasa itu. Kalau Imam Ali ini sih baru, Sasi Kapur, Bulan Kapur kan baru semuanya. Ya. Sarung kan baru semuanya. Itu yang bisa kita bilang Nutan itu termasuk kita bilang. Cerita India habis, tidak terasa. Padahal suka merokok, dapat tahan rokok karena pacar saya gak suka rokok. Wah hebat. Habis cerita India, cerita lain lagi. Film barat dari mulai Tony Curtis, Tito Glass, Charles Heston, itu dalam film dahulu terkenal. Rock Hudson, ya, John Wayne, Jack Palance, bintang seksinya Brigitte Bardot, Mario Botro kita sini loh, ya, nah itu. Terus satu lagi yang terkenal tentang film Itali itu juga Lovia Lawrence dan lain lagi, Rigel Grace itu ada banyak lagi, itu umumnya Bomsek dan sebagainya. Ngetok habis cerita ketoprak, cerita wayang, tak kerasa bisa tahan dan perokok kita. Pulang itu senang sekali. Padahal setelah rumah balik balas dendam karena dia rokoknya tadi 1, 5 sekaligus. Kok bisa bertahan? Karena apa? Mahabbah. Karena cinta. Kalau cinta ya begitulah. Dan tidak pernah memikirkan imbal balik, hanya satu saja, saya sudah mencintai, kapan Anda mencintaiku? Dibalas cintanya cuma itu saja. Padahal suratnya Allah yang tahu, Pak. Sehidup semati sayangku, sedikit sayangku, buah hatiku, macam-macam. Iya. Setelah jadi pengantin, yang satu ke sana menghadap yang satu digegel kutu mila. Yang hiji nomor 2 digegel nyamuk, iya. Mal kerangan sebelah nganu digegel kutu mila. Padahal janjinya sehidup semati, diranjang terus hilang. Kok mau di akhirat? Nah, pada surat nama kata sehidup semati. Tapi karena cinta luar biasa. Dan karena cinta itu akan menutupi kekurangan-kekurangan sesama kita. Itu hebatnya. Isinya apa? Kasihan, sayang. Akan menutupi kekurangan-kekurangan karena mahabbah. Tapi kalau sudah mahabbahnya kurang, lain lagi. Dan ketika kita menjalankan tarekatnya, ini tadi mahabbah dan jalankan sunnah dan tarekatnya, tidak pernah memikir ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian. Karena apa? Mahabbah. Kita belok sekarang. Tidak tanya ini pahalanya kalau baca ini gimana. Ya sudah, ini kan sholawat Nabi. Siapa orang yang tidak menghadapi syafaatnya Rasul? Ya benar-benar. Padahal ini khasiatnya luar biasa. Yang penting dapat syafaatnya orang yang dicintai selesai. Itu mahabbah. Maka ketika kita melahirkan peringatan Maulidin Nabi, jauh dengan orang yang menjalankan non mahabbah, hanya selaku umat belaka dengan orang yang mencintainya. Kalau orang yang mencintainya, mengapa maulud kok berlebihan? Bukan berlebihan, malah kurang. Kalau besok maulud ini potong kambing 100, besok lagi tahunnya depan 200. Lu kok bisa begitu? Kita tahu iman Islam tanpa sebab baginda Nabi dari mana? Coba
Kita tahu Al-Quran, kita tahu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik, akhlak dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita meniru baginda Nabi SAW dari mana? Lalu jasa yang begitu hebatnya Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak mengharapkan balas budi, tapi kita selaku umat, Maulud Nabi bagian syukur kami, terima kasih kami kepada baginda Nabi SAW. Tidak cukup kita mengucapkan, walaupun guru ceramah ini umpamanya dijadikan emas untuk membayar jasanya kan baginda Nabi, belum apa-apa. Jangankan itu, untuk membalas jasa-jasa para pahlawan yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari kebelenggu penjajah dan kebodohan, belum apa-apa. Coba kalau kita cinta betul, oh nyari 17-an hampir, tiangnya dilaku apa dicap tahu sudah baik, benderanya walaupun bagaimana beli yang bagus, tanda terima kasih kita, pagar-pagarnya ditata yang rapi, bagian syukur kita, terima kasih kita kepada para beliau. Itulah. Ini sudah mulai melentur. Ini yang saya khawatirkan. Hadis ini kita teruskan. Wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Aliasnya kalau kita lanjutkan secara tafsir, kadar bobot cinta seseorang terhadap tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau cintanya Rasulullah luar biasa, imannya akan luar biasa. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, cinta bangsanya luar biasa. Tapi oknum manusia berusaha untuk membalikkan tafsir ini. Oh, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, bagaimana caranya? Lenturkan cintanya. Bikin bagaimana Rasulullah dianggap manusia biasa, jangan berlebih-lebihan dan segala macam-macam, untuk melenturkan cinta kita kepada baginda Nabi. Begitu pula cinta kita kepada para ulama, para aulia, dilenturkan. Begitu pula cinta kita pada bangsa dan tanah airnya, dicari kesalahan-kesalahannya supaya kita ini hilang kepercayaannya kepada bangsa dan negara, cinta kita, kepercayaan kita kepada pemerintahnya dilenturkan. Kalau sudah melentur-melentur, Indonesia kayak tumpeng, tinggal dibagi berapa. Itu saja. Maka dari itu, dengan adanya khol, ayo bareng-bareng kita tingkatkan mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada para sahabat, kepada ahli baitin Nabi, kepada para ulama wal aulia, dan cinta kita kepada bangsa, cinta kita kepada tanah air kita. Selagi itu melekat pada diri setiap bangsa, insya Allah Indonesia akan semakin jaya, Indonesia akan semakin kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.